Halo semuanya, bagi kalian yang duduk di bangku SMP kelas 8, sebentar lagi kalian akan mengikuti AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, pada kali ini kita akan belajar dan mengupas tuntas mengenai soal-soal dalam asesmen kompetensi minimum yang terdapat di simulasi Pusmenjar Kemdikbud.go.id. Pada kali ini kita akan membahas tentang AKM literasinya tingkat SMP. Nah, kita akan mengklik di pojok kanan atas, ayo coba AKM. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal pilih jenjang, kita pilih SMP atau MTS, kemudian oke lanjutkan. Nah, setelah itu akan ada ucapan selamat datang, tinggal kita login saja ya, itu tidak usah diisi lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian selanjutnya, disimpan sandi terlebih dahulu. Lalu konfirmasi data peserta. Nah, kita isi saja mulai dari jenis kelamin. Mengisinya disesuaikan dengan identitas masing-masing. Ini hanya contoh ya, jadi ketika kalian mengisi di Pusmenjar kemdikbud.go.id/akm, mengisinya sesuai dengan identitas masing-masing. Lalu setelah nama dan tempat tanggal lahirnya itu terisi dengan lengkap, itu yang terakhir adalah mengisi token, itu bisa diambil dari pojok kiri atas. Di copy saja lalu di paste atau ditempel di bagian yang sudah disediakan. Lalu klik admit. Nah, lalu di sini ada konfirmasi tes. Tes ini di situ waktunya dan alokasi waktunya adalah 60 menit. Jadi kita bisa klik mulai. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman seperti ini. Kita perhatikan di pojok kanan atas itu ada sisa waktunya, lalu daftar soal bisa diklik. Nah, di situ ternyata ada 21 soal yang harus kita selesaikan dalam waktu 60 menit. Jadi sangat cukup ya, lebih dari cukup. Selanjutnya, setelah itu yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan setiap soal adalah kita baca soalnya terlebih dahulu. Ya, jangan baca teksnya dulu, tapi kita langsung scroll ke bawah untuk membaca soalnya. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Nah, setelah mengetahui soalnya ini, kita kembali scroll ke atas untuk membaca teksnya sambil mencari jawaban. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wuluh. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang, ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang beralasan air sangat susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja aku semakin merengut. Kalau air tetap sukar didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wuluh itu. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L, apa itu ya? Nah, itu adalah teksnya ya. Kita lanjut ke bawah. Ini maket dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja seperti air cucian, kata ayah. Air hasil pengolahan dari Pandora L akan digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di kampung Genteng, Cardirejo, bla 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 bla. Nah, setelah membaca teks tadi, lalu kita memastikan lagi pertanyaannya. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh?
Jawabannya adalah D, ya, karena kekhawatiran kurang air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita langsung scroll untuk melihat pertanyaannya. Manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, kita tadi sudah membaca teksnya, jadi tidak perlu membaca lagi. Kecuali jika ingin memastikan boleh dibaca lagi ya. Kita pilih untuk yang A, kekurangan air di musim kemarau itu bukan, bisa jadi topiknya ya. Lalu yang kedua B, alat untuk mengolah air. Lalu D, menanaman belimbing wuluh. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Beri tanda centang pada kolom aku, ayah, atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Yang pernyataan pertama, tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal, itu aku dan ayah ya. Lalu tinggal dicontreng. Lalu yang kedua, tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi itu adalah aku. Lalu di bawahnya, tokoh yang mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan adalah aku. Lalu di bawahnya, tokoh yang kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon aku. Lalu tokoh yang optimistis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air adalah ayah. Nah, selanjutnya ini adalah jawaban singkat. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim kemarau ya, karena kesulitan air tadi dibahas. Lalu soal selanjutnya, pasangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Pernyataan yang di atas itu, hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya itu adalah bibit pohon belimbing. Lalu, hal yang akan segera dimiliki oleh warga kampung adalah Pandora L. Dan hal yang disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat adalah air. Mudah ya, ini pertanyaan menjodohkan, soal menjodohkan. Baik, selanjutnya kita scroll untuk melihat soalnya. Ini adalah uraian ya. Ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada ayah, tokoh aku justru merengut. Jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Jadi kalau kita ingat kembali teks tadi, boleh dibaca kembali ya teksnya. Tapi kalau memang masih ingat, boleh langsung dijawab. Nah, kita bisa melihat kembali ke atas untuk memastikan jawabannya. Kita bisa membaca ulang, lalu kita di atas itu disampaikan bahwa ayahnya itu justru mengatakan bahwa saat ini memang sebaiknya kita hemat air. Ya, jadi jawabannya itu adalah karena ayahnya mengatakan bahwa mereka harus menghemat air. Kita akan membahas soal selanjutnya. Ini adalah teks yang berbeda. Oleh karena itu kita lewati dulu lalu kita scroll ke bawah untuk melihat apa soalnya. Siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks tersebut? Itu adalah soalnya ya. Jadi kita lihat ke atas kembali, kita baca teksnya. Praktik STEM berangkat dari keprihatinan siswa SMP Negeri 23 Bandung melihat krisis air bersih di sekolah. Mereka bereksperimen membuat alat penjernih air sederhana. Kondisi air di sekolah yang bersumber dari air sumur resapan warnanya kuning dan keruh, serta berbau besi. Tentu saja tidak dapat dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti wudhu dan buang air. Guru pembimbing Amalia Solihah menangkap keprihatinan para siswa didiknya, kemudian mengajak mereka mencari solusi dengan melakukan riset mandiri. Ketika membuat ini, anak-anak sempat stres karena tidak terbiasa. Biasanya kan berupa resep, kalau ini harus menggali mencari tahu sendiri. Tetapi begitu lihat hasilnya mereka sangat bahagia, tutur Amalia guru IPA.
Dari hasil penelitian, siswa menemukan bahan-bahan yang harganya terjangkau tapi efektif menjernihkan air, yaitu zeolit, berbentuk seperti kerikil dengan ukuran kecil dan sedang, pasir aktif, arang aktif, dan filter akuarium. Bahan-bahan ini kemudian ditakar dan disusun pada wadah yang sudah tidak terpakai seperti botol air mineral bekas atau pipa. Dari percobaan yang dilakukan, susunan paling efektif untuk menjernihkan adalah zeolit dengan ukuran kecil pada posisi paling bawah, dilanjutkan dengan arang aktif, pasir aktif, lalu diisi kembali dengan zeolit berukuran sedang. Terakhir, posisi teratas dipasang filter akuarium. Hasilnya, ketika air tercemar dituang, air yang semula kuning, keruh, dan berbau menjadi bening dan tidak berbau sama sekali. Ya, dari teks tadi walaupun belum selesai membacanya, tapi dari pertanyaan yang sudah kita baca tadi, kita sudah bisa menemukan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Kita ulangi sekali lagi pertanyaannya. Siapakah yang memaparkan informasi dalam teks tersebut? Nah, dari bacaan tadi, maka yang memaparkan informasi adalah guru IPA ya, Ibu Amalia tadi. Kita lanjutkan. Teksnya masih sama, langsung kita scroll untuk melihat pertanyaannya. Sebutkan 2 bahan yang efektif menjernihkan air sesuai dengan informasi yang tersedia di dalam teks. Zeolit dan arang aktif ya. Di situ boleh kita pastikan lagi dibuka ke atas. Nah, zeolit dan arang aktif. Ini adalah soal jawaban singkat. Setelah yakin dengan jawaban kita, maka kita bisa klik soal berikutnya. Langsung kita scroll ke bawah. Ini adalah soal menjodohkan ya. Jadi diisi sesuai dengan teks yang ada di atasnya. Tadi untuk paragraf pertama itu memecahkan masalah lingkungan sekitar. Lalu yang paragraf ketiga itu tentang merancang karya yang efektif dan terjangkau. Dan paragraf kelima membahas tentang melihat potensi ekonomis dari karya. Nah, teksnya kita bahas soal selanjutnya, teksnya masih sama. Pertanyaannya adalah apa saja dampak yang akan terjadi jika karya penjernih air dapat digunakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 23 Bandung. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban, berarti ini pilihan ganda kompleks ya. Kita pilih yang air sekolah tidak lagi berwarna kuning dan keruh, lalu fasilitas wudhu dan buang air dapat menyediakan air yang lebih bersih, dan sekolah dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Tapi yang terakhir ini sepertinya kurang tepat ya, sekolah bukan energi yang ramah lingkungan ya, itu alat sebenarnya. Baik, kalau sudah yakin bisa diklik soal selanjutnya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Menurut informasi yang ada di dalam teks, perbedaan utama antara alat penjernih air buatan siswa dan alat filter air yang umumnya dijual di internet terkait dengan harga ya. Sudah jelas tadi harga. Tadi langsung kita klik, lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita baca soalnya, kategorikanlah pernyataan berikut ke dalam fakta atau opini sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kalau fakta itu benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat ya. Yang pertama itu kualitas air sekolah yang bersumber dari sumur resapan berwarna kuning atau berbau besi itu fakta ya, karena itu memang sungguh-sungguh terjadi, sudah dijelaskan di dalam teks. Jadi itu memang sungguh-sungguh terjadi di sana dan itu adalah fakta dalam teks. Sedangkan yang kedua, begitu melihat hasil karya semua murid merasa sangat bahagia, itu adalah opini. Ya, bahagia itu opini. 3, bahan-bahan untuk alat penjernih air harganya lebih murah dan dibandingkan dengan filter air di internet, fakta. Keempat, filter air berharga jutaan tidak mungkin terbeli oleh siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah.
Itu fakta atau opini kira-kira? Nah, jawabannya adalah fakta. Karena tadi disampaikan gurunya tidak terbeli ya, siswanya tidak mampu. Nah, kalau sudah kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita akan membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, kita cek ternyata kita baru sampai di nomor 13. Soalnya adalah mengapa murid sekolah diharapkan dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Yang pertama, memecahkan permasalahan dapat menjadi sarana kegiatan untuk pembelajaran. Yang kedua, lingkungan sekitar adalah masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh seorang murid. 3. Pada dasarnya murid memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap lingkungannya. Lalu kita klik soal selanjutnya. Ini teksnya masih sama. Kita scroll ke bawah untuk melihat pertanyaannya. Tuliskan 2 pesan yang kamu peroleh dari teks tersebut. Nah, ini silahkan kalian menjawab sesuai dengan hasil kalian membaca teks tadi ya, sesuai intisari yang bisa kalian tangkap. Kita langsung tuliskan saja jawabannya. 1. Kita harus kreatif mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 2. Kita harus bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan persoalan bersama. Klik soal berikutnya. Soal selanjutnya adalah puisi. Kita langsung ke soalnya. Simpulan apa yang kamu dapat mengenai perempuan dalam puisi tersebut? Kita akan baca teksnya. Perempuan-perempuan perkasa, judulnya ya. Lalu perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang, dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa. Nah, maka dari situ simpulan tentang perempuan dalam puisi tersebut bisa kita tuliskan di dalam kotak. Perempuan dalam puisi tersebut adalah pekerja keras. Ya, bisa disebut sebagai pekerja keras. Soal selanjutnya kita langsung scroll ke bawah. Latar tempat yang disampaikan di dalam bait pertama puisi adalah stasiun dan bukit desa. Ya. Stasiun dan bukit desa. Boleh kita baca lagi teksnya untuk memastikan latar tempatnya itu di mana. Lalu kita tentukan lagi ke bawah. Kita akan menjawabnya stasiun dan bukit desa. Ya, kita ubah saja sepertinya pasar kota. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pasangkanlah bait puisi yang ada di lajur kiri dengan isi puisi yang di lajur kanan. Bait pertama, perempuan-perempuan dari manakah mereka? Berarti yang bait pertama itu adalah tentang dari manakah perempuan perkasa berasal. Ya, boleh kita lihat lagi teksnya, teks puisinya di atas. Lalu kita memasangkan jawaban di bawahnya.
Bait puisi yang pertama itu adalah tentang dari manakah perempuan berada. Lalu yang bait kedua itu adalah pasangannya kemanakah mereka itu mau pergi. Lalu selanjutnya yang bait ketiga adalah tentang apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud perempuan-perempuan perkasa. Kalau sudah yakin kita klik selanjutnya. Kita langsung, kita cek dulu ya jawaban kita sudah sampai nomor 18. Sebentar lagi selesai. Selanjutnya, apakah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan informasi yang ada di dalam puisi? Jadi kita tinggal checklist ya. Yang pertama, perempuan perkasa adalah ibu pedagang dari desa yang berjualan ke kota sesuai. Lalu perempuan-perempuan perkasa berangkat dari perbukitan desa menuju stasiun di malam hari tidak sesuai ya, karena di pagi hari mereka. Lalu perempuan perkasa berangkat beramai-ramai menuju kota sesuai. Lalu yang pernyataan terakhir boleh kita lihat ke atas kembali, kita baca apakah pernyataannya sesuai atau tidak. Perempuan perkasa saling berebut tempat di pasar kota, tidak sesuai ya. Lalu kita klik soal selanjutnya. Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh puisi tersebut? Kerja keras dan rajin ya, ini boleh lebih dari satu jawaban karena pilihan ganda kompleks. Soal selanjutnya, siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang dalam puisi tersebut? Nah, siapakah perempuan perkasa tersebut? Kita jawab di dalam kotak. Jawabannya adalah ibu-ibu dari desa. Ya, kalau sudah kita klik soal berikutnya. Teksnya masih puisi yang sama. Pertanyaannya, untuk apa perempuan-perempuan itu membawa bakul ke kota? Nah, kita baca kembali boleh teks puisi tersebut sebelum kita menjawab di kotak yang telah disediakan. Ya. Ingat, dalam menjawab soal literasi kita tidak perlu berburu-buru. Untuk apa perempuan-perempuan itu membawa bakul ke kereta? Kita jawab di kotak yang telah disediakan untuk berjualan ke pasar kota. Nah, kalau sudah kita klik soal berikutnya. Nah, kita ternyata telah selesai mengerjakan soal, maka akan muncul seperti ini ya, konfirmasi teks. Silahkan klik atau tekan selesai teks untuk mengakhiri teks atau tombol kembali ya. Nah, di akhir itu kita akan mendapatkan review hasil ya. Jadi yang di kolom sebelah kiri itu adalah jawaban kita, sementara yang sebelah kanan adalah kunci jawaban. Nah, di sini tidak ada skor berapa nilai yang kita peroleh, tapi kita bisa tahu nomor 1 tadi jawaban kita benar, nomor 2 ternyata juga betul, dan seterusnya. Ya, kita bisa mengecek semua jawaban yang sudah kita berikan tadi, apakah benar atau masih ada yang tidak tepat.